Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aditya Wijayanto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Prodi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Saya bekerja dan mengajar di SMP Negeri 2 Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran untuk keperluan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pembelajaran hari ini adalah pemanfaatan aplikasi Quizizz dalam pembelajaran materi ragam bias beda alam kelas 7 SMP Negeri 2 Juwana. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini, sehat? Sehat. Ya. Oke, hari ini kita pelajarannya Pak Adit, melanjutkan pembelajaran seni budaya yang kemarin ya. Tapi sebelumnya untuk mengawali kegiatan silakan ketua kelas untuk dipimpin kegiatan pembelajaran hari ini. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Ada bendera merah putih. Hormat, gerak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku melakukan presensi kepada kalian. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil? 26 siswa ya. Pak Adit harap hari ini pembelajaran berjalan dengan baik. Kalian berkonsentrasi ya. Dan alhamdulillah hari ini masuk semua, berarti kita hari ini diberi kesempatan belajar. Baik anak-anak, ada yang masih ingat nggak? Minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Ragam bias. Pada media apa? Kemarin kita belajar mengenai penerapan ragam bias pada media buatan. Ada kain, ada logam, ada kaca, ya, ada keramik dan seterusnya. Nah, hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin, minggu kemarin, tapi berbeda medianya. Gitu ya? Nah, untuk memulai pelajaran kali ini, hari ini, Adit ingin merefresh sedikit saja. Apakah kalian masih ingat materi yang kemarin? Pertanyaan pertama. Nah, kemarin kita belajar tentang ragam bias. Sebenarnya tujuan dari ragam bias itu apa? Ada yang bisa tunjuk tangan? Silakan Amanah. Untuk menambah estetika atau keindahan suatu benda. Bagus, beri aplaus kepada Amanah. Terus ragam bias itu untuk menambah unsur estetika atau keindahan, ya. Yang awalnya kemarin kita belajar media kain yang polos, kita terapkan ragam bias menjadi batik, unsur estetikanya ada. Pertanyaan kedua, nah kemarin kita belajar tentang ragam bias. Ragam bias apa yang kalian pelajari kemarin? Tunjuk tangan. Raihan, silakan. Fauna, flora, figuratif, dan geometri. Ada flora, fauna, figuratif, dan geometris. Hari ini juga kita akan sama, tetapi penerapan medianya berbeda. Kita akan mempelajari ragam-ragam bias itu diterapkan ke media yang berbeda. Pertanyaan nomor 3. Nah, ini yang akan menyangkut pembelajaran hari ini. Menurut kalian, media termasuk media alam atau alami itu apa sih? Jawab silakan. Kayu, batu, tanah liat, dan kulit. Oke, media alam berarti yang didapatkan dari alam. Ada apa coba? Batu, tanah liat, Ada batu, ada tanah liat, kemudian kulit, kayu. ada kulit dan kayu. Nanti kita akan belajar konsentrasi pada kayu saja, ya. Karena tekniknya begitu banyak,
medianya begitu banyak, kalau diajarkan semua dalam satu pertemuan ini tidak memungkinkan. Hanya triplek dan kayu saja. Apakah unsur keindahan atau estetikanya tinggi? Apa tidak? Tidak. Nah, dari karya, dari bahan biasa tersebut, kemudian diproses menjadi sebuah karya ragam hias, akan jauh lebih menarik. Tujuan pembelajaran hari ini ya kurang lebih sama seperti pembelajaran minggu kemarin. Yang pertama adalah kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan ya penerapan ragam hias pada benda alam. Ya, ragam hias apa saja yang bisa diterapkan pada media kayu. Nanti kita belajar bersama-sama ya. Ragam hias flora apa, ragam hias fauna apa, figuratif apa, geometris apa yang biasanya bisa diterapkan dalam media kayu. Yang kedua, nah nanti kita akan belajar bersama media kayu apa yang biasanya dimanfaatkan oleh manusia. Nanti kita akan belajar mengenai jenis-jenis kayu apa yang familiar digunakan. Yang ketiga, nanti kita akan belajar dua teknik dalam berkarya ragam hias melalui benda alam. Ya, benda alam. Dua, ada teknik lukis dan gambar dan ada teknik ukir. Mengkomunikasikan materi yang kalian anggap sulit, nanti kita pecahkan bersama-sama, baru terakhir kita akan melaksanakan penilaian harian atau ulangan harian dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Mungkin kalian bertanya-tanya, Pak Adit, kenapa Quizzes yang dipilih? Ya, kalian di sini tanpa kalian sadari, Pak Adit mengamati kalian. Ketika ulangan atau ketika belajar sekarang ya, kalau itu Pak Adit lihat itu kurang gimana ya, kurang bersemangat. Tapi ketika sudah istirahat, jam istirahat, kalian megang HP kalian balik horizontal seperti ini, ternyata Pak Adit amati, kalian lebih tertarik ternyata untuk memiringkan HP, kemudian kalian main game online. Nah, kenapa Quizzes? Karena Quizzes ini adalah aplikasi untuk mengerjakan soal, tapi tampilan dan temanya berbasis game. Jadi nanti ada animasinya, kalian mengerjakan betul ada animasinya. Kalian pas proses mengerjakan ada animasi, video, dan musik. Nah, nanti akan jauh lebih menarik. Gitu ya? Siapkan buku dan modul yang ada di HP kalian, buku catatan juga boleh dikeluarkan. Oke, ayo kita mulai belajar. Semangat untuk persiapan Pak Adit anggap selesai ya. Sambil memperhatikan Pak Adit juga memperhatikan slide yang Pak Adit tayangkan. Oke, yang di sebelah pointer di sini yang saya tunjuk apa ini? Kayu gelondongan ya. Yang sebelah sini yang sudah diproses menjadi balok. Oke, kalian familiar dengan kedua gambar ini, contoh ini? Familiar ya? Mungkin kalian di rumah juga punya ya. Nah, dari bahan yang kalian anggap biasa tadi, dua tadi, itu bisa menjadi karya seni seperti ini. Yang saya tunjuk pointer ini apa? Topeng dari kayu. Biasanya digunakan untuk menari. Yang di tengah ini? Ukiran, betul sekali. Ada yang rumahnya meja atau kursinya berukir? Ada. Yang sebelah ini? Patung. Nah, tanpa kalian sadari, ya, kayu yang gelondongan tadi kemudian diukir, dibuat topeng ataupun dilukis itu dekat dengan kalian. Dari triplek bekas. Ini karya kakak kelas kalian. Ya, ini diberi ragam hias flora. Kalau kalian menganggap, awalnya pasti menganggap triplek bekas seperti ini yang kotor seperti ini ya, itu tidak menarik bagi kalian. Tapi setelah diolah jauh lebih menarik. Karya yang Pak Adit tunjukkan ini adalah sebuah karya ukir dari kayu nangka. Ya, Pak Adit memanfaatkan papan kayu nangka yang ada di rumah tidak terpakai pada saat Pak Adit dulu menempuh mata kuliah ukir, ya, saat di Semarang. Bisa jadi seperti ini. Karya ini lebih dari 10 tahun sudah, nah, ya. Bahwa kita harus menyadari bahwa kayu itu adalah salah satu bahan alami yang bisa awet. Di rumah ada yang seperti ini, punya cermin seperti ini, ada kan? Kursi yang diukir, ya, bingkai cermin seperti ini, ya.
penerapan ragam hias kayu itu cenderung dekat dengan kalian. Makanya hari ini kita akan mempelajari bersama-sama agar bisa mendapatkan ilmu yang jauh-jauh lebih banyak, jauh-jauh lebih bermanfaat. Ragam hias tadi diciptakan untuk apa? Untuk estetika atau keindahan. Ya, betul sekali. Lantas sebenarnya ragam hias itu apa? Ragam hias itu adalah pola hiasan yang dibuat secara berulang-ulang pada sebuah media. Media tersebut bisa media alam maupun media buatan. Flora, fauna, figuratif, fauna, figuratif, dan geometris ya. Oke. Yang kamu pelajari, yang kalian pelajari, ya, pertemuan sebelumnya itu sama penerapannya. Jadi yang pertama di sini slide-nya motif ragam hias pada kayu, yaitu ragam hias flora. Karya apa ini yang di depan? Ukiran. Flora yang bisa diaplikasikan ragam hias itu bagian apa saja sih, Kak? Daun bisa, bunga, terus apa lagi? Buah, ada batang. Kalau kalian amati di sini, yang pointer di sini ada daun, unsur daun, ada unsur batang. Adalah ragam hias fauna. Apa itu fauna? Hewan. Dari bentuk dasar hewan, kemudian dideformasi atau distilasi menjadi kerajinan atau karya ragam hias diterapkan pada kayu. Kebetulan di kanan dan di kiri di sini adalah karya ukir dan karya relief. Ragam hias figuratif. Apa itu figuratif? Manusia. Jadi objeknya adalah manusia. Apa Pak yang diaplikasikan ragam hiasnya, apa yang diubah? Ubahnya apa? Bisa kepala, bisa seluruh badan, bisa hanya mimik wajahnya, ekspresi wajahnya. Ya Pak, sorot pointernya apa? Topeng. Biasanya untuk tari topeng ya, atau hiasan. Bisa untuk tari, bisa untuk hiasan. Yang di sini apa? Wayang. Wayang apa ini? Bukan, jenis wayang apa? Wayang dari kayu. Wayang golek, betul sekali. Wayang golek dari mana? Jawa bagian mana? Jawa bagian barat. Nah, gantian. Untuk slide ini, ada yang kurang jelas tentang contohnya, ada yang ditanyakan? Silakan. Akhirnya mungkin mau bertanya nggak apa-apa, tunjuk tangan nggak apa-apa. Bagaimana Kak? Ada yang ditanyakan? Gambar itu berasal dari mana? Sebelah mana Kak? Yang ini? Ya. Oke, pertanyaan bagus. Terima kasih kalian, tepuk tangan dulu. Oke, ya. Yang Pak Adit pointer ini mungkin masih asing bagi kalian ya. Ini ragam hias mana Pak? Ada figuratif, tangannya ke atas. Pak Adit ada sedikit info bahwasanya yang kalian amati ini adalah ragam hias motif khas dari Kalimantan. Suku Dayak tahu? Nah, ini adalah khasnya dari sana. Kalimantan. Informasi yang menarik, di Kalimantan itu ada hewan atau satwa yang dianggap suci bagi suku Kalimantan, suku Dayak, ya, adalah burung enggang atau burung rangkong, ya. Burungnya besar sekali, kan? Ya. Punya jambul keras seperti ini, besar sekali. Nah, karena yang terakhir adalah ragam hias geometris. Ada yang masih ingat geometris itu motifnya sebagian besar cenderung apa? Menunjukkan apa? Garis, terus ada lengkungan, ada ya bentuk geometris ya, ada persegi, ada lingkaran, ya, dan lain sebagainya. Mau tanya lagi deh, ya? Apa ada yang mau bertanya tentang ini? Silakan. Siapa mau bertanya tentang ini? Nggak ada?
Devika, bisik-bisik mau bertanya? Silakan. Bagaimana Devika? Ragam hias itu berasal dari mana? Oh, pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan Khairil ya. Jadi ya, ragam hias ini dari mana? Ada yang baru pertama kali lihat contoh ini? Dari Toraja. Ada yang tahu Toraja di mana? Sulawesi Selatan. Nah, yang kalian amati tadi yang ditanyakan Devika, ini rumah. Nah. Rumah ada Toraja, Sulawesi Selatan. Ini rumahnya besar sekali. Yang Pak Adit sorot dengan pointernya apa? Betul sekali, tanduk kerbau. Masyarakat Toraja percaya bahwa hewan yang dianggap suci adalah kerbau. Ya. Jadi kalau kalian di sana orang yang dianggap mempunyai rezeki atau kekayaan yang lebih, itu ada yang mempunyai banyak kerbau. Semakin banyak kerbau yang dikorbankan, itu menunjukkan status sosialnya semakin tinggi. Kita masuk ke media. Ya, media. Jenis bahan kayu apa saja yang bisa dimanfaatkan. Sebenarnya jenisnya banyak sekali, tapi Pak Adit akan konsentrasi pada beberapa jenis kayu yang mungkin dekat dengan kalian saja. Jati ini banyak tersebar di Pulau Jawa. Karakteristiknya adalah seratnya bagus, daya retaknya rendah. Ya, bisa diaplikasikan pada semua jenis ragam hias. Bisa diukir, bisa dibuat perabotan, ya, apapun itu. Makanya harganya mahal. Familiar dengan jati ya. Kemudian yang kedua adalah kayu mahoni. Ini juga sama dengan jati, ya. Di Pulau Jawa banyak, tetapi karakteristiknya kayu mahoni paling baik itu bisa dipanen setelah umur 30 tahun. Aplikasinya ini biasa untuk mebel, alat olahraga dan alat musik. Di sini sebelah sini. Ini ragam hias apa ini? Ini oh ya, ini ketikung ya. Ragam hiasnya bisa melihat geometris dan flora. Kayu durian. Di rumahnya Pak Adit, ya, daerah pegunungan, jenis kayu ini sangat banyak sekali. Warnanya cenderung merah, muda merah, jambu, ya, coklat kemerah-merahan. Kalau suara play tadi apa? Oh. Kayu ramik berbeda karakteristik dengan kayu durian dan kayu sono keleng. Warnanya cenderung kekuningan. Untuk apa? Untuk mainan anak. Jadi pengaplikasian ragam hias pada media kayu itu ada dua teknik, menggambar dan melukis. Yang satunya adalah mengukir. Mungkin yang menggambar dan melukis, ya, itu familiar. Kalian masih nggak asing lah ya, pasti sudah pernah menggambar dan sudah pernah melukis. Nah, Pak tanya coba, bedanya menggambar sama melukis apa? Media kering, melukis menggunakan apa itu media kering? Krayon, pensil warna. Media basah apa? Cat akrilik, tinta. Oke. Teknik menggambar dan melukis pada media kayu adalah permukaan yang akan diaplikasikan teknik tersebut harus rata dan harus halus. Ya. Jadi yang seperti slide yang awal-awal tadi, kayu masih gelondongan itu sulit. Yang Pak dipegang di tangan kiri ini apa? Talanan ya. Nah, ini ada karya kakak kelas kalian. Ya. Media kayu talenan diaplikasikan dengan teknik kering, ya, teknik gambar media kering dengan krayon. Kalian menganggap mungkin triplek itu hal yang biasa, remeh. Ini malah triplek bekas lah, bukan triplek baru, ya, patah. Dilem kakak kelasmu. Ini contohnya. Tadi ini diaplikasikan pada dinding rumah adat, ya. Kemudian ini juga sama, motif Kalimantan. Yang ini media apa? Kayu apa ini? Centong cair, centong nasi ya ini ya, centong nasi. Yang ini sandal, apa? Terompak. Ya. Teknik selanjutnya adalah teknik ukir. Nah, Pak Adi contohkan dulu. Teknik ukir, ya, merupakan teknik kita berkarya pada benda keras
bisa kayu, bisa batu. Ya. Teknik lantas teknik ukir itu bagaimana Pak cara kita mengerjakannya? Ya, teknik ukir ini adalah kita mengurangi sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit bahan atau media dengan menggunakan alat pahat. Nah, alat ukir itu banyak macamnya. Ayo kita pelajari. Nah, jenis pahat atau tatah. Yang pertama pahat apa? Ya, pahat penguku ini digunakan untuk bagian melingkar, membuat bagian melingkar yang tidak terlalu dalam. Karena mata pahatnya ini, ya, seperti kuku, betul sekali, seperti kuku kalian. Bagian lengkungan-lengkungan yang cenderung besar, seperti ini. Yang cenderung besar, yang cenderung lebar ini menggunakan pahat penguku. Penyilat, ilat seperti lidah, kol. Mirip dengan bahan penguku, tapi kol ini lebih dia cekung ya, setengah lingkaran. Ganden atau palu ukir. Biasanya palu ukir ini terbuat dari kayu yang sifatnya keras. Ya, tidak ada masalah ya, tidak ada pertanyaan. Nah, silakan ya. Kegiatan selanjutnya silakan kalian membentuk kelompok 4 sampai 5 siswa ya, berdampingan. Pak Adib beri waktu sekitar 2 menit saja ya membentuk kelompok ya. Silakan, nanti kita akan mengerjakan beberapa soal dan kita akan menganalisis materi mana yang sulit buat kalian. Silakan. Sudah membentuk kelompok? Sudah. Oke. Terima kasih sudah membentuk kelompok 4 sampai 5 orang siswa ya secara berdampingan. Kemudian Pak Adit minta HP-nya disiapkan ya. Nanti Pak Adit akan mengirimkan, ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Pak Adit kirimkan melalui grup WhatsApp kalian yang harus kalian akses ya. Bisa dikerjakan kelompok, nanti prosedurnya kalian menulis nama kelompoknya kalian siapa saja ya, nomor absennya ya hari ini. Kemudian nanti ada beberapa soal didiskusikan. Boleh melihat modul yang sudah Pak Adit kirim ya. Silakan pengerjaan waktu pengerjaannya 5 menit cukup ya. Silakan dikerjakan, didiskusikan secara berkelompok. Ya. Yang sudah kalian kerjakan secara berkelompok tadi kan ada beberapa pertanyaan. Materi apa ya, soal dari materi apa yang menurut kelompok kalian itu kalian masih mengalami kesulitan? Mungkin kelompoknya mana? Boleh menjelaskan? Menurut kelompok saya itu yang bagian pahat-pahat. Oh, jenis-jenis pahat. Oh, berarti kelompok kalian merasa belajar materi jenis-jenis bahan itu baru buat kalian, berarti kalian belum familiar. Oke, menarik. Nanti kita bahas bersama. Mana ya? Ada kelompok lain yang merasa kesulitan tadi soal dan materi? Silakan. Kelompoknya Hosi mungkin ada kesulitan.
Menurut kelompok saya, dari pendapat dari Pak Haji. Oh, tadi ada yang di Pahat, ada motif-motif yang mungkin baru juga. Oh, buat kalian. Oke, Pak Adit akan berusaha untuk menanggapi kesulitan dari kelompoknya Amanah dan kelompoknya Hoshi. Oke, yang pertama yang menanggapi pendapat dari kelompoknya Amanah. Jadi untuk materi alat ukir ya, kalian berkonsentrasi saja tentang nama jenisnya. Misal penguku, ya. Kalian ibaratkan penguku itu dekat dengan jari kalian, kuku kalian. Ketika kalian mengamati kuku kalian yang sedikit melengkung, berarti pahat penguku itu digunakan untuk membuat lengkungan yang tidak begitu itu tidak begitu tajam lengkungannya. Selain pahat penguku tadi ada pahat kol ya. Pahat kol itu berarti setengah lingkaran, untuk lingkaran. Pahat penyilat, ilat, lidah berarti untuk bagian lurus. Nah, yang satunya lagi pahat penyilat adalah pamot. Kalian amati mata pahatnya, seperti itu ya, untuk mempermudah belajar. Yang kedua ada dari kelompoknya Hoshi tadi ya. Ya, memang untuk ada beberapa motif yang kalian pelajari kemarin di media buatan itu tidak diaplikasikan di media kayu. Jadi ada beberapa motif yang memang harus kalian cermati, yang baru kalian pelajari. Begitu, paham ya? Baik, selanjutnya ya, kalian siapkan HP kalian secara individu ya. Pak Adit beri kesempatan ya, siapkan HP kalian untuk mengakses aplikasi Quizzes ya. Sudah siap HP dan kuotanya? Kegiatan selanjutnya kita akan melakukan penilaian harian atau ulangan harian menggunakan aplikasi Quizzes. Sebelumnya Pak Adit akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengakses aplikasi Quizzes. Yang pertama, kalian bisa membuka aplikasi Quizzes ya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan laman di Google, ketik joinmyquiz.com. Setelah itu kalian memasukkan nama dan kode yang akan Pak Adit share nanti. Begitu ya. Setelah itu menunggu sebentar, teman-teman kalian join ya. Kemudian nanti Pak Adit sebagai server akan mulai, kalian bisa mulai mengerjakan. Prosedurnya paham? Apa ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas tadi ya? Pak Adit izin 2 menit untuk menyiapkan servernya. Kalian juga menyiapkan aplikasi dan handphonenya masing-masing. Sudah? Sudah dipersiapkan tadi ya? Ya, pandangan ke sini, ke layar proyektor. Kode yang harus kalian masukkan untuk mengerjakan adalah 897622. Pak Adit beri kesempatan 2 atau 3 menit untuk login dulu ya. Kodenya, sekali lagi kodenya 897622. 897622. Ada yang sudah masuk? Nur Aini, Afika, Nia, Marita sudah masuk, Chandra Dewi sudah masuk, Ziana sudah masuk, Yulia, Amanah Soleh sudah masuk. Pak Adit rasa sudah cukup untuk kegiatan login. Pak Adit sebagai server akan mulai, silakan dikerjakan secara individu ya.
Bagus, good job. Baik, karena waktunya sudah selesai ya, kita sepakati untuk berhenti ya. Kita akhiri kuisnya. Oke, baik. Terima kasih kalian tadi sudah melaksanakan penilaian harian melalui aplikasi Quizzes. Untuk peringkat 1 di sini ada Chandra Dewi, tepuk tangan. Yang kedua ada peringkat kedua ada Devika, dan peringkat ketiga ada Raihan. Tapi nilai tidak apa-apa, misal nilai hari ini kurang tidak apa-apa, tidak masalah. Untuk ketepatan menjawab tadi terakhir 94%. Kegiatan selanjutnya kita akan setelah kalian mengerjakan penilaian harian melalui Quizzes, ya, maka kita akan menganalisis pertanyaan-pertanyaan mana yang banyak salahnya kalian. Berarti kemungkinan kalau ketika kalian banyak salah dalam menjawab pertanyaan tersebut, soal tersebut atau materi tersebut kalian anggap sulit, begitu ya? Kita asumsikan seperti itu. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ya nak ya. Jadi bisa dilihat ada nomor 23 itu berwarna kuning. Kita coba lihat. Ada 9 siswa yang menjawab salah. Ya, Pak Adi bahas dulu. Di sini bisa diamati, pahatnya, mata pahatnya lurus tapi agak miring ya. Berarti ini pahat harusnya jawabannya pahat pangot. Seperti itu. Kita cek lagi. Kalau ini nomor 24 Pemuku, ada 3 siswa yang salah. Yang ini nomor 22 ini harusnya pahat kol ya. Oke, pahat kol. Ada beberapa yang salah juga. Yang lain tidak ada masalah ya. Oh ini ada. Ini kayu apa? Mahoni. Ada 4 siswa yang salah mengerjakan. Tidak apa-apa. Ini juga. Kalau ini? Kayu apa? Mainan anak-anak kayu? Rami. Oke, Pak Adit tahu sekarang. Ya. Jadi dari hasil jawaban kalian yang masuk, kita analisis bersama-sama. Berarti kalian menganggap materi jenis alat pahat itu masih baru buat kalian ya dipelajari. Jadi ada beberapa siswa yang keliru menjawabnya. Tidak apa-apa, itu untuk koreksi Pak Adit juga, kalian juga untuk kedepannya lebih menambah serius belajarnya. Begitu ya. Pembelajaran hari ini selesai ya. Kegiatan hari ini selesai, kegiatan inti hari ini selesai. Kita masuk ke kegiatan penutup. Silahkan HP-nya dimasukkan semuanya. Baik, mari kita menyimpulkan bersama-sama. Hari ini kita belajar mengenai materi apa? Ragam bias pada media kayu, betul alami. Oke, tujuan dari ragam bias tadi apa? Pada media kayu, ya pada media kayu. Tadi jenis motif ragam biasnya apa aja? Geometris, oke. Terus ada beberapa jenis kayu juga yang kalian pelajari tadi ya. Apa saja yang kalian pelajari? Kemudian ada berapa teknik yang kalian pelajari hari ini? Ada 2 ya. Teknik apa? Lukis, menggambar dan mengukir. Kemudian tadi kalian kegiatan penilaian hariannya menggunakan aplikasi apa? Mungkin baru pertama kali ya kalian mengaplikasikan Quizzes dalam kegiatan pembelajarannya. Oke, selanjutnya
Materi yang kalian anggap sulit apa tadi? Pahat gitu ya, jenis bahan. Oke, berarti bisa menjadi masukan Pak Adit nanti ke depannya membuat materi yang lebih menarik lagi untuk khusus untuk jenis-jenis pahat. Oke, nanti kita melakukan refleksi coba. Sebelumnya Pak Adit izin melakukan refleksi. Kegiatan hari ini berjalan lancar ya, dengan 26 siswa hadir nihil semuanya. Kemudian tadi ada kegiatan belajar bersama ya. Tadi Pak Adit berkeliling menilai sikap kalian. Rata-rata sangat baik kinerja kalian dalam kegiatan berdiskusi tadi, menyampaikan yang tadi ada amanah dan wasiana, berani untuk menyampaikan pendapatnya, itu menjadi nilai plus. Tadi juga ada beberapa siswa yang kurang aktif, ya kedepannya bisa lebih aktif lagi ya. Kemudian tadi untuk nilai sikap rata-rata baik dan sangat baik. Kemudian nilai hasil dari penilaian harian melalui kuisis tadi tertinggi, ada 3 siswa mendapatkan nilai 100, yaitu Maritna, kemudian Devika dan Raihan. Ya. Untuk yang lain rata-rata pencapaiannya 94. Berarti tadi yang nilai sudah masuk di atas KKM 75. Tetapi tadi Pak Adit amati ada beberapa siswa yang merasa atau mengalami kendala, kesulitan dalam kegiatan pembelajaran. Kendala yang Pak Adit tadi amati ada di teman kalian Dewa. Ketika sudah login mengerjakan, tiba-tiba jaringannya terputus. Iya, jadi tadi ada satu siswa Dewa karena jaringan nilainya tidak masuk. Nah, ini juga menjadikan koreksi ke Pak Adit juga, ternyata materi atau aplikasi kuisis yang baru kalian gunakan ini mungkin selain menyenangkan tadi ya, juga ada masukan tadi, ternyata harus menggunakan jaringan yang baik. Tapi secara garis besar kalian suka nggak dengan pemanfaatan aplikasi kuis ini dalam ulangan? Suka. Misal kedepannya ulangannya seni budayanya Pak Adit berganti dari kertas paper uraian ke kuisis, nggak apa-apa ya? Ya, tapi nanti kita persiapkan lebih jauh lebih matang. Sebagian besar kalian enjoy dengan pembelajarannya, hasilnya juga bagus, menarik juga. Kemudian pertemuan berikutnya ya, tolong dipersiapkan ya, kita akan berkarya menggunakan media alami, jadi triplet bekas ataupun talenan. Nanti kita aplikasikan teknik yang sudah kalian pelajari tadi, teknik melukis dan teknik menggambar pada media alami. Begitu ya? Ya. Untuk pelajaran hari ini selesai, boleh minta tepuk tangannya ke kalian. Silakan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dengan baik, pembelajaran hari ini yang menyenangkan sekali. Silakan ketua kelas memimpin berdua. Manusia doa mulai. Terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya kita bisa mengaplikasikan, mengkreasikan pembelajaran yang baru dan menarik lagi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi